jujur ya, kalau kita beli karika entah di swalayan atau di toko, itu biasanya dalam satu paket atau satu keranjang itu anak-anakku satu hari itu udah habis. Tapi kita nggak tahu sebenarnya bentuk karika itu kayak gimana, sampai akhirnya kemarin kita jadi tahu, oh bentuk karika itu ternyata seperti ini, bahasanya kayak gitu. Dan ternyata sebelum diproses, karika sendiri itu tuh buahnya bikin gatal di tangan, terus dimakan di lidah juga bikin gatal. Ternyata harus melalui proses dulu, kecuali bijinya. Jadi kalau ada buah dari Bali Markisa itu hampir sama. Karika kalau masih dalam bentuk buah itu bijinya malah dikonsumsi malah lebih manis daripada buahnya. Terus setelah itu kita melihat prosesnya, ada yang direbus, ada yang dicelupin ke air dulu, terus direbus lagi. Enak. Aku sering ambil di kebun tetangga itu. Enak? Rasanya apa? Rasanya manis, asam. Oh, manis asam. Ya juga. Mbak, Ada rasanya. Iya. Oh, Dan aromanya enak wangi ya. Oke, lanjut gimana Pak Nijay? Nah, nanti setelah dipisah terus ke dapur. Oke. Berarti kita ulang ya, tadi habis dikupas, terus sari buahnya dicampur sama air, dicampur sama gula pasir, itu jadi bahan campurannya. Ya, dan itu rebusan sirup sama dagingnya itu juga. Jadi sirupnya direbus sendiri, dagingnya itu sendiri. Oh, tadi direbus juga? Direbus. Lalu nanti kita jadikan satu di sebelah mesin press. Ini apa? Setelah press itu ada pasteurisasi. Nah, setelah pasteurisasi itu didinginkan. Terus sama Tito udah dikupas ya Kak? Ini yang Udah packing. oh peri loh ya. Udah dipasteurisasi Oh tadi. iya. Panas. Jadi kenapa ada kompor di sini itu buat taruh panci. Jadi sirupnya itu harus keadaan panas biar tetap terhindar dari bakteri itu kalau panas. Oke, berarti sorry Mbak, berarti dari proses rebus sirup dan buah bisa masuk ke sini proses cupping, tapi syaratnya rebusan air sirup terus dari sari buah sama gula pasir itu nggak boleh dingin ya, harus selalu panas ya, suhunya harus berbeda ya. Oke, terus lanjut. Sirup ke sini terus potong daging yang telah direbus itu ditaruh di meja. Nah, di meja itu ditakar juga. Oke, berarti dari potongan ditakar terus dibentuk. Kita ada SOP penakarannya gitu. Jadi untuk SOP itu 7 sampai 8 potong gitu. Tapi kadang kan potongan ada yang kecil yang besar ya. Kalau pas yang kecil itu kita ada yang namanya kuning gitu. Jadi ketika 7 8 kok kelihatannya kan sedikit, kita tambahin lagi biar ada yang bilang itu ciri khasnya itu potongan buahnya itu banyak. Berarti masih ada feeling juga ya? Iya. Kalau lagi bad feeling gimana Pak? Kita ada sampling, jadi tiap itu kita sampel beberapa itu kita timbang, tapi dari sampling nggak semua Oh, iya. Jadi untuk supaya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya, ada sampling di bawah. Dan yang udah ini karika yang udah Potong. terus sudah kita juga nanti di press nanti buahnya. Nah, nanti potongan cupnya itu sudah seperti ini. Terus ini deko untuk mengambil sirup. Jadi Oke. sirup yang di sini itu kita ambil taruh deko, terus kita tuang ke sini, Oke. lalu kita press. Setelah di press nanti dibawa ke dapur untuk pasteurisasi. Apa? Pasteurisasi Pasteurisasi. atau dimasak. Oh. Dimasak lagi. Jadi itu dalam bentuk cup dimasak lagi. Dimasak lagi. Berarti ini harus tahan sih Pak ya? Ya, ini ada namanya plastiknya plastik PP yang tahan panas. Plastik PP tahan panas, tahan dingin, yang nggak tahan dibakar. Kalau dibakar meleleh. Kalau mulai, tapi Ya. kalau direbus itu Kalau direbus dia masih oke. Nah, setelah
didiamkan dulu. Didiamkan di stok sini. Kenapa didiamkan dulu, Mbak? Kalau saya didiamkan istri saya malah saya Bingung, pergi ya? rumah ya. Nah, inkubasi itu tujuannya karena kita produksinya kan masih manual ya Kak Ida. Nah, itu biar tahu produk yang rusak atau enggak gitu. Biasanya produk-produk yang kurang fresh itu kan kalau ciri-ciri rusak ada, jadi kurang fresh itu kan menimbulkan udara masuk ke dalam. Nah, ciri-cirinya produk rusak itu nanti terus setelah keruh itu bisa menggelembung. Oke. Terus bisa bergas. Jadinya kayak seperti itu. Jadi ini kalau teman-teman beli karika yang airnya keruh itu sebenarnya rusak. Tapi kalau beli karika mereknya Gemilang milik teman saya ya, itu pasti dijamin nggak ada yang keruh, secerah masa depan kita. Oke, lanjut balik. Terus packaging, terus ada verifikasinya, ada quality checknya, terus ada kita dikasih tahu lah ya gimana kalau ini cacat level 1, cacat level 2, cacat level 3 kurang lebih kemarin seperti itu. Bersama Mas Abid yang kemarin mainan lumpur lapindo yang nggak jadi bikin lumpur lapindonya. Ini Mbak, gimana Mbak? Ini kemasan ada 2 kemasan ya Mbak? Ya, sebelum dikemas kita sortir dulu. Iya. Ini kategorinya sebelah. Apa itu? Yang baik ini aku baca. Itu. Foto. Ini utamakan sholat, jaga kebersihan itu kategorinya. Oke. Ada S1 untuk produk kurang fresh, S2 ada buah kurang bagus seperti daging buah kopeng dan lain-lain. Terus ada 3-nya produk terdapat sesuatu misal hewan, ada semut ataupun serangga. Maksudnya yang produk 4 ini produk gagalnya. Oke. Ada contohnya. Ini apa ini? Yang R1. Oh, ini. Ini berarti hasil sortiran ya, yang di reject ya, R1 ya. Ini yang kelihatan ini. Ini yang kelihatan. Itu yang menggelembung tadi. Oh, ini yang ini gagal. Oh, ini R4, jadi ini R1, freshnya kurang, ini giur-giur gini ya, bahasa Belandanya giur-giur gini ya. Itu nanti kita press ulang kalau Ini di press ulang. Kalau ini R2 dulu. R2 itu Oh, R2. misalnya buahnya kurang bagus, ada bopengnya gitu kan, kadang buah kan Mana, Mbak? ada bopengnya. Mana tuh, Mbak, bopeng? Ini. Oh, ini Bopeng itu bahasa Jerman nih, dari Munich, dari BMW nih, Bopeng buahnya ya kan. Biasanya kan buah kan ada yang apa? Dalu gitu ya. Dalu tuh kematangan gitu. Oh, bukan, kalau kematangan itu nggak kita pakai. Biasanya nggak kita pakai. buah itu kan kayak ada bolong atau apa. Oh iya, ini R2 kategorinya Atau ya. pas kupasnya nggak bersih, kita masukin R2. Oke, R3? R3 tuh ini R2 ya yang tadi R3 kemasannya. kebetulan nggak ada gulanya ya. Ini R1 toh, gelembung. Kurang fresh. Oh ini maksudnya kategori R2. Oh R2 kenapa? Ini kan udah rapi. Oh, ya. Itu Kalau kenapa? Afrika itu misal di cupnya itu kok ada semutnya atau apa. Ya sih. Ini yang R4. Ini R4 yang gagal total Gara-gara packagingnya. kurang fresh kan, jadi Iya. dia udaranya masuk. Terus menggelembung lama-lama. Kok malah jadi ngecil gini ya? Iya. Ini ringtone-nya Mas Abi itu gini, ya kan? Ngeri banget ya. Telolet dulu. Nah ini setelah disortir, terus kalau udah layak dikemas kita kemas. Oke, ini Kita kemasannya ada- ya. Ini yang isi 6, kita ada isi 4, isi 6, isi 12. Terus juga ada yang harga. Kalau yang ini kan nggak di press ya, Mbak ya. Jadi ini lebih tahan lama. tapi tetap direbus setelah ditutup. Tetap ada pasteurisasi. Nah, sedangkan pasteurisasi sendiri untuk cup plastik sama kaca itu kan ketahanan terhadap air didihnya kan beda. Itu apakah dengan suhu yang berbeda, kapasitas air yang beda atau tetap sama? Suhunya sama 90 sampai 100 derajat. Oke, mendidih ya berarti ya. Jadi antara cup dan antara ini masih sama. Tapi rasanya masih sama atau ada perbedaan? Rasanya ada perbedaan. Oke. Kalau rasa lebih manis yang kemasan kaca karena dia kemasan yang premium. Oke. Buahnya juga potongannya kan lebih besar-besar kalau yang kaca. Oh iya. Nih, buahnya lebih besar-besar. Buahnya lebih besar-besar, terus packagingnya lebih oke. Jadi ini teman kita nih, Mas Alfa ya. Mas Alfa ini benar-benar apa ya, 2.0 ya. Jadi dari industri budaya bahasanya ya. Dia melakukan packaging yang
cantik dan ini layak buat dipasarkan bahkan hingga ekspor ya Mbak. Ya, tapi kita belum ekspor. Ya, belum Karena ekspor. masih di seluruh dunia. Ya, masuk ke swalayan juga kan? Himpunan pengusaha muda ya kan? Pengusaha pejuang pengusaha gitu kan? Ini pakai pengawet kan? Kalau yang cup ada. Kalau yang cup ada. kaca enggak. Oh, malah Ada, tapi nggak kita pakai kan pengawet tapi malah datanya tinggi ya? karena kemasannya gitu. Oke. Ini informasi menarik nih. Thank you Mas Abid. Soalnya dengan ini saya bilang ini vakum kan daya awetnya harusnya lebih baik daripada ini. Ini kan sering notabene sering dibuka ya. Oke. Ya kan ini kan lebih vakum. Kalau menurut saya kan ini biasanya lebih awet. Jadi kalau udah kebuka dia bisa rusak. Oh, jadi ini ada segelnya lah ya. Iya. Iya. Jadi- tutupnya rusak kalau udah pernah kebuka. Iya betul. Kenapa ini produknya yang lebih populer di pasaran karena ini lebih simpel, ibaratnya sekali buka makan habis selesai. Kalau ini sekali buka ya mau nggak mau kita lebih cepat untuk menghabiskan itu Mbak ya. Iya, betul. Tapi kalau ini masih ada sampah plastiknya ya Mbak. Iya. Kalau ini bisa kita gunakan untuk tempat lain. Ya ini kembali lagi ya ke pasar ya. Ada yang mau beli sini juga oke, beli di sini juga oke. Udah Mbak. Ya, oke. Jadi tadi kita udah keliling unit produksinya, unit packagingnya sampai unit packaging. Terima kasih Mbak Ningsih, teman-teman jadi belajar dan jadi tahu buah karika itu kayak gimana. Ternyata yang enak kalau dari buahnya ternyata mah bijinya ya. Kalau buahnya tadi ya memang harus ada proses Iya. supaya jadi enak, bahasanya kayak gitu ya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ini kami mendadak loh guys, kita datang ke sini ya kan. Ya, jadi terima kasih atas waktunya, terima kasih sudah diterima dan kita berharap sih Karika Gemilang semakin mendunia ya, semakin mendunia. Ini teman kita benar-benar memperhatikan, artinya dia dari buah dia ngambil dari petani-petani masuk ke pengepul, lalu dia tetap bersinergi dengan teman-teman di daerah ya Mbak ya, sehingga pergerakan ekonomi di kelas daerah, di level daerah tetap berjalan dengan baik dan teman-teman di sini semuanya bekerja dengan oke. Terima kasih Mbak Ningsih. Mohon maaf mengganggu ya Mbak. Maaf hari ini produksinya Aman sekali lagi. Thank you Mbak Ningsih. Kira-kira kalau teman saya ini beli ini ada nggak peningkatannya? Jadi ini memang cocok untuk teman saya karena beliau sudah uzur, perlu energi ekstra. Dari umur-umur Memang 52 produk lokal tersebut sudah cukup untuk membantu beliau bisa lebih tahan lama dan berstamina dan berstam. Dan risetnya memang dari awal dari seteannya Mas ini, Mas Tito ini sudah terbukti. Betul Mas? Udah. Meskipun Karika Gemilang berada di salah satu daerah di Jawa Tengah, di kabupaten di Jawa Tengah, ternyata tidak mendiskreditkan SDM atau usaha itu. Jadi respect ya ke teman-teman pengusaha di Jawa Tengah, di mana kualitas tetap dijaga, SOP tetap dipertahankan, dijaga, sehingga semuanya itu layak dipasarkan dan bahasanya diduniakan, supaya produknya itu mendunia, bahasanya seperti itu. Setelah dari Karika kita ke Rengginang. Nah ini